Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Hai. Aduh, aku gangguin lagi nih. Aku muncul lagi. Lagi bersih-bersih nih. Gimana tampangnya? Oh, Nia abis ini ya? Abis pulang kerja? Abis pulang praktek? Iya. Baru pulang praktek terus mau beres-beres gitu. Ini baru mau cuci muka. Mau mandi cuman bersih-bersih dulu ya? mau bersih make up ya. Nah kebetulan banget tuh aku mau ikut dong untuk perawatan sorenya nih. Soalnya aku juga sama. Abis ada kegiatan gitu kan, jadi kita muka abis make upan sedikit dan pengen tahu sih gimana caranya supaya untuk skincarean sore itu yang baik dan benar. Setuju banget Ella. Karena ini sebenarnya perawatan malam hari gitu ya, maksudnya sore hari itu penting karena kan kita nih kayak aku sama Ella habis pakai make up mungkin agak tebal, hari ini aku pakai BB cream, pakai bedak ya, lipstick, kemudian ada eyeshadow sedikit gitu. Penting banget ngebersihinnya. Yang penting itu malah ngebersihinnya, karena kalau nggak bersih nanti malah timbul yang namanya jerawat gitu ya, apalagi orang-orang yang kulitnya berminyak. Nah, step pertama nih Ella, biasanya tergantung kesukaan masing-masing apa. Kalau kayak aku ini udah terbiasa dengan micellar water aja cukup gitu. Jadi aku tinggal tap aja ke kapas, karena micellar water ini kan yang bisa ngangkat minyak, tapi basisnya air dan juga dia moisture. Jadi sebenarnya udah 3-in-1. Kalau aku sih lebih suka yang simple gitu. Jadi tinggal digini-giniin aja. Itu tuh juga udah sangat banget. Ella juga ya bareng-bareng. Aku sih sekarang lagi suka pakai yang cleansing balm ini sih nih. Nah, soalnya emang boleh sih. Lumayan. Buat kulit aku yang kering banget, dia lumayan nggak bikin terlalu kering gitu. Biasanya kalau kayak cleansing balm atau cleansing oil bisa buat yang misalnya nih kan kayak pakai ini nih ya, pensil alis kan, bisa digesek dulu di situ. Nah kayak itu bisa tuh diolesin dulu, dia tuh kan fungsinya mengemulsi minyak-minyak, make up, kosmetik itu juga kan basisnya juga ada minyak kan. Nah makanya dia nempel di muka kita karena ada minyaknya tadi, diangkat sama si cleansing oil atau cleansing balm itu. Nah sama tuh lipstick, kadang-kadang lipstick suka lupa ngebersihinnya, nggak bersih, jadi ini loh hitam gitu nanti bibirnya. Jadi jelas bentar ya balmnya. Nah, aku juga langsung ke cleansing, pakai facial wash dulu ya lah, bentar ya. Oke. Nah terus setelah bersih, berarti step berikutnya? Kalau step berikutnya, itu udah beres gini, pertama aku pakai serum. Ini yang aku pakai kalau malam. Yang aku pakai kalau malam itu serum yang isinya hyaluronic acid gitu, atau peptide ya. Jadi untuk memoisturkan lagi dan mengisi hyaluronic acid atau pakein moisturizing, karena aku kulitnya berminyak kering banget, maka aku pakein moisturizing yang bahannya lotion. Nah kalau kandungan zat aktifnya sendiri yang kita pakai di pagi sama malam, ada panduan khususnya nggak sih? Ada lah. Jadi kalau untuk malam biasanya itu kan waktunya kita untuk meregenerasi sel-sel kulit kita, karena kan kita lagi istirahat kan. Jadi biarkan pada saat istirahat itu kulit kita melakukan regenerasi agar tetap selalu awet muda kan pengennya. Terus biarkan kulit itu juga melakukan proses eksfoliasi gitu, pengelupasan tadi ya. Nah jadi kita kasih ingredient yang untuk itu, untuk merangsang kolagenisasi lah istilahnya, itu merangsang pembentukan kulit baru. Nah itu bisa golongan vitamin A. Jadi kalau kulitnya sensitif banget, belum pernah gitu, boleh coba yang retinol. Retinol itu OTC, jadi bisa dibeli bebas. Tapi kalau misalnya udah
udah pernah gitu ya, terus pengen yang lebih naik karena lebih bagus tuh kalau udah nggak terlampau mengelupas kita coba lagi naikin dosisnya. Nah itu minta ke dokter kulitnya masing-masing vitamin A yang dosisnya diatur, misalnya tretinoin dari mulai yang 0,01 misalnya, terus naik ke 0,025%, gitu, terus naik itu nanti diaturkan sama dokter kulitnya gitu. Nah kalau aku yang wajib itu vitamin A itu tadi. Selain yang tadi kalau hyaluronic acid, peptide itu opsional kalau kita ngerasa udah mulai agak menua. Itu pakein itu. Nah, cara makainya sih kalau aku biasanya setelah moisturizing baru pakein si vitamin A tadi, bentuknya krim. Tapi kalau ada yang kulitnya sensitif banget gitu ya, pengen lebih dicampur, boleh pakai vitamin A-nya dulu baru si moisturizing-nya lagi di blending gitu. Atau kalau aku tipikal yang pakai moisturizing dulu agar ada layering, nggak langsung nempel si vitamin A-nya baru dioles ke muka. Memang dia efeknya apa sih kalau yang kulitnya sensitif atau belum terbiasa? Kalau belum terbiasa gitulah biasanya efeknya kayak iritasi, jadi kayak ngelupas kecil-kecil, bisa kemudian kemerahan, kerasa stinging gitu. Nah kayak iritasi gitu kulitnya gitu. Jadi makanya kalau aku tanya dulu pasiennya orang yang mau pakai terbiasa atau enggak, atau kulitnya sensitif enggak gitu. Kalau enggak mesti kita layering beberapa dengan moisturizing supaya nggak langsung nempel atau lebih konsentrasinya lebih kecil gitu. Atau dipakainya alternate day, jadi pakai hari ini besok enggak, atau 3 hari sekali gitu. Yang penting mesti dipakai sih menurut aku agar kulit kita tetap selalu awet muda. Terus biasanya kalau malam itu aku yang suka ngerasakan kita udah seharian nih capek gitu, mungkin mata natap layar laptop terus-terusan gitu. Nah itu tuh kadang saat kita ngaca tuh mata kayak berkantung gitu, atau ya mulai kerasa nggak enak lah gitu di mata. Sebenarnya krim mata itu kita perlu banget atau gimana sih nih? Oh ya, kalau eye cream itu sebenarnya opsional juga sih menurut aku, karena vitamin ini ya, vitamin A ini si tretinoin ya, kalau aku udah pakai golongan tretinoin, pakainya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu sebenarnya bisa dioleskan juga di mata, tapi kita kecilin, campurin dengan moisturizing misalnya. Campurin moisturizing dulu sedikit di tangan kita, terus si krim vitamin A-nya masukin ke sini, terus bisa di blending dulu. Jadi kan dosisnya lebih kecil, kasih sedikit, terus ditap-tap ke sini. Itu bisa lebih berfungsi gitu, cuman hati-hati kena mata gitu. Atau misalnya mau pakai yang khusus untuk mata, sebenarnya kan nggak ada ingredient khusus untuk eye cream atau eye gel atau eye serum, itu sebenarnya nggak ada ingredient khusus, sama aja kulit mah dari bagian mana juga ingredient yang dibutuhkannya tuh sama, misalnya vitamin A gitu ya, atau misalnya hyaluronic acid gitu yang dibutuhkan, atau vitamin C gitu, sama aja. Cuman yang membedakan tadi konsistensi dan konsentrasinya. Untuk di mata karena dia kulitnya tipis mungkin lebih rendah atau lebih kecil dosisnya, gitu aja sih lah sebenarnya. Kalau dibentukkan packaging yang dijual udah ada bentuknya eye serum gitu, boleh-boleh aja dipakai gitu. Tapi kalau aku lebih suka yang less gitu ya, irit. Jadi bisa dicampur sebenarnya ya sama moisturizer supaya nggak terlalu pekat gitu zat aktifnya ya. Betul. Oke. Nah terus malam-malam juga sering tuh aku sekarang banyak tuh produk yang masuknya di sleeping mask gitu. Jadi sebenarnya itu perbedaannya apa sih sama moisturizer atau night cream biasa gitu? Si mask itu balik lagi itu kan kayak kendaraan untuk memasukkan ingredient ya, bentuknya mask gitu ya yang ditempel. Balik lagi isinya yang penting gitu. Kalau emang dia berjerawat itu boleh cari yang tea tree oil gitu ya, bahan-bahannya yang mengeringkan jerawat gitu. Kalau dia kering bisa cari yang hyaluronic acid. Kalau dia pengen cerah bisa dikasih vitamin C gitu-gitu. Balik lagi itu semuanya lihat ingredient.
Kemudian sekarang kendaraannya tadi pakai masker kan gitu ya, mask gitu. Kalau yang ada yang cuman dioles gitu ya lah ya, kemudian dia ngeletek gitu ya, boleh gitu ya. Terus ada juga yang clay gitu ya, clay banget yang ini banget gitu, ngetat banget itu ya. Biasanya sih untuk yang jenis-jenis yang untuk berminyak kayak lebih kering gitu, boleh. Sleeping mask misalnya gitu, bentuknya lembaran sheet mask itu dipakein itu juga boleh. Cuman yang harus diperhatikan lamanya. Kalau kayak sheet mask kan juga nggak boleh terlampau lama, hanya beberapa menit saja langsung dibuka. Itu fungsinya biasanya untuk moisture kulit kita biar kelembapannya lebih dapat pada kulit-kulit orang yang kering. Terus lampau basah terus gitu, dia malah akan menarik air yang ada dalam kulit gitu. Malah kita kulitnya malah jadi kebalikannya, kering gitu ya. Jadi baiknya sih nggak usah, beberapa menit aja, 10 menit juga udah cukup untuk pemakaian sheet mask atau itu. Boleh sih, boleh, cuman itu tadi disesuaikan dengan ingredient, pemakaiannya juga nggak boleh terlampau lama, terus nggak boleh terlampau sering juga kali. Kalau yang isinya mengeringkan untuk jerawat itu nggak perlu tiap hari kalau yang untuk mengeringkan jerawat. Oke. Jadi ritual skincare malam sih sebenarnya kurang lebih sama, cuman kita kombinasi di zat aktifnya aja gitu ya. Betul, kombinasi di zat aktifnya, kita nggak pakai sunscreen tapi ditambahin si zat aktif untuk regenerasi sel gitu. Terus kalau kita punya flek gitu, pasti ada obat tambahan dari dokter kulitnya. Jadi memang balik lagi kita sesuaikan sama kebutuhan kulit, dan tentunya ya lebih bagus kalau pengen segera target ke kebutuhan ya konsul ke dokter kulit gitu ya. Betul. Kalau secara umum kan semua orang tuh pasti goalsnya sekarang, apalagi dengan maraknya memang beauty influencer, goalsnya tuh kulit tuh plumpy gitu kan, kenyal gitu kelihatan. Nah itu sebenarnya apa aja sih yang pengaruh selain skincare ya? Nah, kalau pengen kulitnya lebih plumpy gitu ya, tadi mau nggak mau skincare-nya malam terutama harus dipakai, karena kan tadi aku bilang regenerasi sel tuh terjadi pada saat kita kasih krim malam tadi gitu. Satu, kedua kurangin ya efek-efek buruk dari lingkungan, misalnya merokok gitu ya, polusi udara, terus stres gitu, itu juga harus dikurangin karena itu akan mau nggak mau mempengaruhi performa kulit gitu. Kemudian asupan makanan dari dalam lah, nggak boleh lupa minum air putih ya, banyak vitamin dari buah-buahan dan sayur. Kemudian jika diperlukan kalau pengen boosting lagi lebih cepat gitu ya, maintain-nya jangan telat untuk tindakan kulit kita gitu ya. Jangan nunggu sampai usia 50 udah keriput, karijut gitu ya. Baru udah kita turun mulai gitu ya mukanya. Udah turun, udah segi, udah apa, baru kita mulai treatment, itu menurut saya agak telat. Jadi di starting di 20-30 ya, 30 tahun terutama sih mulai treatment ke dokter yang terdekat gitu untuk memboosting kulit kita, misalnya dengan penyuntikan hyaluronic acid ke dalam kulit kita ya, dengan menggunakan skin injector gitu, langsung disuntikan. Itu juga membantu kalau kulitnya memang udah mulai berkurang hyaluronic acidnya. Atau misalnya plumpy itu kan bisa karena kerutnya nggak ada ya, kerut halusnya tuh nggak ada, jadi kelihatan lebih merekah gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa dilakukan injeksi treatment yang lain untuk mencegah timbulnya kerut. Jadi kerut itu bisa kita cegah sebelum terjadi gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Kayak semua penyakit juga sama ya, jangan tunggu keburu berat dulu baru cari treatment, tapi justru di awal-awal malah kalau bisa dicegah, jangan sampai muncul gitu ya. Betul banget. Ya, patokannya itu untuk menentukan yang aman, yang nggak aman itu gimana sih nih kalau untuk ibu hamil, ibu nyusuin? Oh, bener juga, bener tuh lah. Jadi kalau ibu hamil menyusui itu yang paling nggak boleh memang golongan vitamin A tadi ya. Jadi konsultasikan sama dokternya. Kalau emang sebelum hamil pakai vitamin A, retinol dan kawan-kawannya tadi, baiknya di stop, diganti dengan exfoliating lain, misalnya golongan AHA ya. Misalnya dengan glycolic acid ya,
lactic acid, mandelic acid gitu-gitu masih boleh. Jadi boleh di switching gitu. Nah itu biasanya sih konsultasikan lagi ke dokternya. Tapi kalau emang udah biasa, terus tiba-tiba ketahuan hamil, stop dulu gitu yang golongan vitamin A. Terus kalau lagi berjerawat tuh biasanya ya ibu-ibu hamil kan juga suka jerawatan. Hindari juga pemakaian misalnya salicylic acid gitu ya. Benzoyl peroksida juga ada yang ngomong boleh, ada yang enggak sih di beberapa riset. Jadi baiknya hindarin aja dulu gitu yang agak meragukan. Jadi itu sih vitamin A, salicylic acid dan benzoyl peroksida. Jangan males kalau skincare malam tuh, pokoknya nggak boleh lupa karena biasanya pasti suka males karena udah kadung ngantuk. Makanya jangan tunggu mau tidur, sebisa mungkin sehabis kita sholat misalnya udah nggak lagi ketemu air, terakhir kali kita pakaikan skincare malamnya. Yang paling utama itu pembersihan dan penggunaan krim-krim yang sifatnya eksfoliasi atau meregenerasi sel. Itu pasti jauh berbeda antara yang pakai dengan yang nggak pakai 5-10 tahun ke depan, percaya deh, coba dibandingkan. Siap, wah ini sangat memotivasi nih biar rajin skincare tiap hari. Kalau misalnya ada yang pengen konsultasi lebih lanjut, Nia bisa ditemui di mana nih? Oh iya, kalau pengen ketemu di daerah Bandung ya dan sekitarnya itu bisa ke Klinik Skin Etika lah di Geraha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh nomor 6 ya. Tapi kalau yang nonton ini ada orang Sukabumi, boleh ke Aurora Beauty Clinic juga di Jalan Siliwangi, Sukabumi. Oke, di Bandung ya, tempat dokter Nia terdekat. Oke Nia, selamat beraktivitas lagi. Moga-moga sehat Nia sama anak-anak semuanya ya. Sukses selalu. Iya, terima kasih Ella. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.